Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabian Afril dari 11 MIPA 1 dan dari kelompok 4. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 bagian dari struktur sel tumbuhan. Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan gambar struktur sel tumbuhan keseluruhannya. Saya akan menjelaskan tentang apa itu retikulum endoplasma, mitokondria, dan peroksisom. Jadi yang pertama, di sini ada retikulum endoplasma. Jadi di dalam retikulum endoplasma itu terdapat dua jenis, yaitu ada retikulum endoplasma halus dan ada retikulum endoplasma kasar. Nah, di dalam retikulum endoplasma kasar ini terdapat yang namanya ribosom, yang bintil-bintil seperti ini. Nah, fungsi retikulum endoplasma kasar ini adalah untuk membantu sintesis protein. Yang kedua, untuk pembentukan enzim lisosom dan cadangan membran sel. Yang ketiga itu untuk menetralkan racun atau detoksifikasi. Yang empat, tempat penyimpanan kalsium. Dan yang terakhirnya itu untuk mengangkut molekul atau sel yang satu ke yang lainnya. Nah, jadi fungsinya ribosom ini untuk membantu sintesis proteinnya si retikulum endoplasma kasar ini. Nah, di sini ada retikulum endoplasma halus. Yang pasti sudah berkebalikan dengan retikulum endoplasma kasar karena dia tidak mempunyai ribosom. Jadi fungsi retikulum endoplasma halus ini untuk membantu proses metabolisme, membantu sintesis di lipid, metabolisme karbohidrat, dan konsentrasi kalsium. Dan yang fungsi retikulum endoplasma halus yang kedua yaitu untuk pemeliharaan membran plasma. Yang ketiga itu tempat proses sintesis steroid seperti kolesterol, gliserida, dan hormon testosteron dan estrogen. Nah, sekarang saya akan membahas tentang apa itu mitokondria. Mitokondria merupakan organel dengan membran ganda yang berenang secara bebas dan tersebar secara luas pada sebagian besar organisme eukariotik. Nah, yang seperti yang saya jelaskan tadi, mitokondria merupakan organel yang bermembran ganda atau juga bisa disebut sebagai organel yang bermembran rangkap. Mitokondria mempunyai dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Nah, membran luar ini fungsinya itu untuk melindungi mitokondria, dan di membran dalam ini fungsinya ya untuk menyokong proses pembuatan energi yang terjadi di dalam mitokondria ini. Di membran dalam terdapat yang namanya krista, matriks, ada lagi yang namanya DNA dan ribosom. Nah, sekarang krista. Krista ini bentuknya tuh yang seperti lipatan-lipatan di dalam mitokondria ini. Jadi tuh fungsinya untuk meningkatkan luas permukaan membran dalam. Nah, terus ada matriks. Di matriks ini merupakan ruangan yang cair yang berisi DNA, ribosom, protein, dan enzim. Jadi, fungsi mitokondria secara keseluruhan yaitu untuk tempat respirasi sel. Jadi, mitokondria itu merupakan tempat untuk membentuk energi. Karena hal ini, mitokondria pun akhirnya juga disebut sebagai the power of house, karena ia yang menghasilkan energi untuk sel-sel, untuk para sel-sel tersebut. Nah, bagian yang terakhir saya akan membahas tentang yang namanya peroksisom. Jadi, peroksisom itu berasal dari kata peroksi dan som. Nah, peroksi ini artinya hidrogen peroksida dan som artinya adalah badan. Karena
ukuran peroksisom ini sangatlah kecil, yaitu sekitaran antara 0,2 sampai 2 mikrometer. Akhirnya peroksisom ini dikelompokkan menjadi badan mikro, atau dia digolongkan bersama dengan glikosom. Jadi badan mikro itu ada peroksisom dan glikosom. Nah, peroksisom ini dilapisi oleh membran tunggal dari lipid, namanya lapisan ganda lipid atau lipid bilayer. Di lipid bilayer ini mengandung yang namanya protein pencerat atau bisa disebut sebagai reseptor. Lalu di dalam peroksisom ini terdapat inti kristal yang merupakan endapan dari enzim-enzim. Salah satunya adalah enzim urate oksidase ini. Nah, fungsi dari peroksisom ini itu untuk menurunkan oksigen yang berada dalam sel sehingga bisa melakukan reaksi oksidatif. Nah, fungsi kedua dari peroksisom ini yaitu peroksisom ini juga bisa menghasilkan yang namanya enzim katalase dan oksidase. Kedua enzim itu fungsinya untuk memindahkan hidrogen dari substrat dan sehingga dia dapat bereaksi dengan oksigen, sehingga menghasilkan yang namanya hidrogen peroksida ini sebagai penghasil cadangannya. Lalu fungsi peroksisom yang ketiga adalah sebagai bahan bakar respirasi sel yang dihasilkan oleh perpecahan asam lemak sehingga menjadi molekul-molekul yang kecil. Nah, pembahasan selanjutnya bisa dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain.